Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak nih semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Tak terasa waktu telah memasuki tahun baru yaitu 2021 di mana kita memasuki semester 2. Kita flashback sebentar ya untuk di semester 1. Nah, kita telah melaksanakan daring tuh di semester 1. Lalu anak-anak Miss juga di akhir tahun kalian telah menerima hasil pembelajaran kalian yaitu raport. Bagaimana menurut kalian? Apakah nilai yang kalian terima memuaskan? Jika tidak, maka untuk semester 2 ini ayo tingkatkan kembali semangat belajarnya. Yang kemarin waktu pembelajaran daring di semester 1 sangat aktif, Miss harap di semester 2 ini jangan kendur ya, tetap pertahankan semangat belajarnya. Dan juga qadarullahnya kita memang tidak bisa bertatap muka seperti biasa karena memang untuk COVID ataupun virus yang sedang menghantui kita saat ini belum juga bisa teratasi. Untuk itu kita tidak bisa bertatap muka belajar mengajar seperti biasa dengan teman dan juga ibu guru. Jadi Miss harap anak-anak Miss semua tetap kembali belajar dengan keadaan yang ada. Kita sama-sama berdoa semoga penyakit ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali berkumpul di sekolah. Oke, kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dengan Miss Gaby. Nah, kita kemarin telah membahas banyak ya nak untuk materi yang telah kita laluin. Itu ada tentang bagaimana cara menentukan kalimat utama, terus jenis-jenis paragraf, apa itu ide pokok, kesimpulan, terus juga kita menguraikan informasi dari buku melalui kata tanya, tentang teks eksplanasi juga, terus bagaimana tentang jenis-jenis iklan dan lain-lain. Nah, untuk itu kita masuk ke tema 5 yaitu tentang cinta Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka, bangsa Indonesia mengalami penjajahan dari beberapa negara. Hal tersebut membuat penderitaan bagi rakyat Indonesia menderita. Oleh karena itu, para pahlawan berjuang bersama demi menyelamatkan bangsa serta memperoleh kemerdekaan negara. Tahukah kamu siapa saja para pahlawan yang membela negara dan apa saja yang dilakukan mereka untuk menyelamatkan negara? Semua informasi tersebut dapat kamu temukan dalam buku sejarah. Ayo kita pelajari lebih dalam dengan membaca teks narasi sejarah. Nah, anak-anak Miss bisa buka di halaman tunggu sebentar ya. Di halaman 59. Kita masuk ke materi baru yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi peristiwa tentang sejarah dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Jadi berurutan ceritanya ya, tidak melompat-lompat istilahnya. Jadi memang teks narasi itu urutan peristiwanya itu berurutan gitu. Nah, dengan membaca teks narasi sejarah, anak-anak Miss akan mengetahui peristiwa sejarah yang sebenarnya. Nah, di dalam teks narasi sejarah, peristiwa sejarah disampaikan berupa fakta. Ya, begitupun dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks narasi sejarah dapat ditelusuri kebenarannya. Nah, bagaimana Miss cara menggali informasi teks narasi sejarah? Nah, berikut ada beberapa langkah untuk kamu dapat menggali informasi teks narasi sejarah. Yang pertama, anak-anak Miss harus membaca dulu teks dengan cermat. Setelah anak-anak Miss membaca teks tersebut, yang kedua, kamu harus menggarisbawahi gagasan pokok di setiap paragraf. Nah, gagasan pokok itu pembahasan utama yang di dalam paragraf itu apa gitu. Nah, kita sudah bahas ya bagaimana kamu menemukan gagasan, ide pokok di dalam sebuah paragraf, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kita telah membahasnya waktu di pertemuan semester 1. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Masih ingat ya bagaimana menggali informasi menggunakan kata tanya? Nah, itu waktu itu kita belajar di tema 2. Kamu menguraikan informasi melalui kata tanya dalam sebuah buku. Ada
6 aspek di dalamnya, yaitu aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti anak-anak Miss bisa lihat di bawah ini yang berwarna hijau, diagram kata tanya dengan unsur 5W dan 1H. Nah, unsur 5W dan 1H ini apa, Miss? Jadi 5W itu maksudnya yaitu where, untuk bahasa Inggrisnya where itu artinya di mana, when itu menunjukkan kapan atau waktu, who itu menunjukkan siapa, orang yang mungkin tokoh yang ada di dalam cerita. Terus why, mengapa, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Jadi konflik di dalam teks tersebut apa, itu bisa diuraikan dengan kata tanya why atau mengapa. Terus dengan what itu apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi di dalam teks. Lalu yang satu hanya apa, Miss? Yaitu how. How artinya bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara yang dijelaskan di dalam sebuah teks. Nah, setelah kamu membaca, kedua kamu menggarisbawahi setiap gagasan pokok di per paragrafnya, di setiap paragraf. Yang ketiga, kamu mengelompokkan informasi tersebut dalam teks dengan menggunakan kata tanya, yaitu unsur 5W dan 1H. Yang terakhir, langkah terakhir yaitu keempat, menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jadi kamu menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban pertanyaan yang diajukan. Oke, kita masuk lagi di halaman 60. Di halaman 60. Nah, di sini ada contoh nih. Kalian anak-anak Miss bisa lihat di bagian atas di kotak orange di atas. Nah, di sini ada contoh teks narasi sejarah. Oke, Miss bacakan sebentar. Pada tahun 1596 Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka pun terkesan angkuh dan ingin berkuasa. Belanda pun mendirikan VOC dengan alasan untuk kepentingan dagang. Tidak hanya di Banten, Belanda kian merajalela dengan memperluas daerah kekuasaannya hingga akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi karena kurang kuatnya persatuan. Oleh sebab itu, persatuan dan kesatuan bangsa haruslah dijaga agar tidak mudah pecah belah oleh pihak lain. Nah, di situ contoh teks narasi sejarah. Setelah anak-anak Miss membaca teks di atas, pastinya kalian kurang banyaknya mendapatkan informasi kan tentang sejarah yang penggalan teks di atas. Nah, kamu dapat menggunakan kata tanya yang unsur 5W dan 1H tersebut untuk menguraikan informasi apa yang di dalam teks penggalan sejarah di atas. Nah, contohnya seperti apa, Miss? Nih, anak-anak Miss bisa lihat di kotak hijau itu ada 6 pertanyaan. Nah, 5W tambah 1H artinya itu 5 untuk W dan 1 yang H, yaitu kalau W itu what, where, when, who, and why. Kalau yang H itu how. Jadi dia ada totalnya ada 6. Nah, inilah seperti contoh menguraikan pertanyaannya. Jadi kamu membuat sebuah pertanyaan beserta jawaban yang ada di dalam teks itu. Nah, contoh pertanyaannya itu menggunakan unsur atau aspek apa. Jadi dibuat di sini, apa yang terjadi pada tahun 1596? Jawabannya datang ke Indonesia. Yang kedua, di mana Belanda mendarat saat datang ke Indonesia? Terus jawabannya di pelabuhan Banten. Itu untuk aspek di mana atau where. Terus untuk aspek when atau kapan Belanda datang ke Indonesia. Kapan ini menunjukkan waktu, yaitu pada tahun 1596. Terus who itu menunjukkan siapa atau menunjukkan seseorang. Nah, pertanyaannya seperti contoh pertanyaan ini seperti ini. Siapa yang datang ke Indonesia pada tahun 1596? Yaitu Belanda jawabannya. Yang kelima yaitu unsur why, yaitu mengapa.
digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu kejadian di dalam teks. Contoh pertanyaannya, mengapa Belanda ingin menguasai Indonesia? Nah, alasannya untuk kepentingan dagang. Yang terakhir yaitu how, bagaimana? Bagaimana cara Belanda menguasai Indonesia? Jawabannya, awalnya Belanda mendirikan VOC dengan alasan kepentingan dagang. Setelah itu Belanda memperluas kekuasaan hingga berhasil menaklukkan Nusantara. Jadi itulah contoh kalian menggali informasi teks narasi sejarah menggunakan unsur 5W plus 1H. Oke, sampai sini Miss harap anak-anak Miss paham ya bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah. Dan Miss harap kalian bisa buka di halaman 58. Nah, di sini ada contoh penggalian teks tentang teks sejarah Bung Tomo, sang pembakar semangat perlawanan Surabaya. Miss minta anak-anak Miss membaca terlebih dahulu teks tersebut. Setelah kalian membaca, Miss minta kalian membuat 6 pertanyaan menggunakan unsur 5W plus 1H. Jadi kalian membaca, lalu kalian menggarisbawahi gagasan pokok tiap paragraf. Lalu setelah kamu menggarisbawahi, terus juga kamu mengelompokkan informasi yang kamu dapat dari teks Bung Tomo ini ke dalam kata tanya 5W plus 1H. Setelah kamu tulis, lalu tugas kamu membaca hasil kerja kamu, yaitu pertanyaan itu 5 pertanyaan secara lisan. Berarti anak-anak Miss harap membuat sebuah video, kirim ke WA Miss. Kalian buat sebuah video, lalu kirim, kamu membaca secara lisan pertanyaan-pertanyaan serta jawaban yang telah kamu temukan. Ya, kamu buat dulu pertanyaan juga jawaban seperti contoh yang di kotak hijau ini. Lalu kamu rekam. Untuk hasil jawabannya kamu rekam, kamu kirim ke WhatsApp Miss, ya. Dan Miss harap untuk pertanyaan itu harus dimulai dengan aspeknya dulu, ya. Apa yang terjadi, di mana Belanda, kapan. Nah, aspeknya dulu untuk di kata awalnya. Oke? Sampai sini dulu penjelasan Miss mengenai menggali informasi teks narasi sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.